cerita sedikit Bu Yun, asal usul Bu Yun dari Trenggalek. Jadi buat teman-teman semuanya nggak penasaran ya, buat pengen tahu Bu Yun itu dari mana. Bu Yun itu dari desa, yaitu desa Dongko, Trenggalek, Jawa Timur, dengan kulinernya, dengan banyak kulinernya, dengan jajanan khasnya, dengan tempat pariwisatanya juga, dengan sedikit cerita tentang asal usul Trenggaleknya. Semoga teman-teman lainnya senang, terus bisa menambah wawasan teman-teman juga. Siapa tahu habis ini ada yang penasaran ke Trenggalek berteman hati, itu simbole kota Trenggalek ya. Terus ya itu tadi, karena Trenggalek asal kata dari terang ing galih, terang di hati. Jadi orang Trenggalek sangat welcome buat teman-teman saudara lainnya. Silahkan datang ke Trenggalek guys, ke tempat kelahirannya Bu Yun ya. Hai guys, ini aku mau ke terminal bis. Aku mau naik bis ke Mongkok guys, nggak naik MTR karena mahal MTR. Kalau naik MTR mahal, jadi aku naik bis aja ya. Sambil jalan, aku mau cerita sedikit pada teman-teman semuanya ya. Banyak yang nanya aku, sebenarnya Bu Yun itu asli orang mana toh gitu. Nah di sini aku mau ngasih tahu kalian guys, asal usul Bu Yun itu dari daerah mana, dari pegunungan mana, terus turun gunung kemana ya. Kadang itu di komen itu tanya, itu Bu Yun asli dari orang mana, itu bahasanya kok kayak orang Jawa Timuran, terus pokoknya gitulah kurang lebih. Nah sekarang di sini di vlog Bu Yun yang ini aku mau memperkenalkan diri ya guys ya. Oke, langsung. Bu Yun itu aslinya orang Trenggalek guys. Trenggalek itu Jawa Timur ya teman-teman. Buat teman-teman aku yang luar Jawa Timur pasti ya kurang begitu kenal dengan namanya kota Trenggalek. Terus lumayan agak jauh dari Surabaya. Kalau dari Surabaya itu perjalanan mobil pribadi ya, kurang lebih itu 5 jam guys, jadi jauh banget. Rumah aku itu Dwesa guys, Trenggalek itu apa sih yang terkenal. Terus aku cerita sedikit ya tentang Trenggalek itu asal kata dari terang ing galih, katanya sejarah. Terang ing galih itu terang di hati kalau bahasa Indonesianya. Nah di situ ada cerita, ada dongeng. Aku eleng-eleng, aku inget-inget dulu setiap mau tidur itu sama buyut aku, mbak buyut aku itu pasti guys, apa itu, pasti didongengin gitu. Yang paling aku inget itu gini, besok apa itu jenenge. Nah ini aku flashback ya teman-teman. Nah ini aku flashback ke masa lalu aku dulu. Aku itu setiap mau tidur itu pasti sama mbah buyut aku itu sambil didongengi gitu. Aku seneng denger dongengnya baik gitu. Terus yang paling tak inget itu gini, besok Trenggalek jadi getek, Tulungagung jadi kedung gitu. Pokoknya dongeng-dongengnya gitu. Terus dulu itu Trenggalek bupatine yang mendirikan Trenggalek itu adalah Adipati Minak Sopal gitu. Iya bener guys. Trenggalek itu dalam cerita legenda, konon katanya Trenggalek itu tokoh yang paling penting, salah satu tokoh orang paling penting itu adalah Adipati Minak Sopal, orang yang berkuasa di kota Trenggalek pada zaman dulu guys. Kenapa Trenggalek disebut dengan kota gaplek guys? Karena dulu itu Trenggalek itu adalah daerah yang tandus gersang loh guys, pokoknya ora subur. Jadi ini makanya untuk ditanduri padi, ditanduri pari itu orang metu. Zaman dulu itu sama Adipati Minak Sopal, karena dia itu susah melihat rakyatnya kekurangan makanan, terus makanannya tiap hari itu ya itu gaplek itu dari ketela pohong, sampai sekarang pun masih ada. Terus aku dulu masa kecil-kecil aku juga itu pangananku guys, panganan aku tiwul dari gaplek iku mau. Nah cerita dongeng ya, dongeng mbahku saeling-elingku ya.
Oke, sekarang kita lanjut ya guys ya, dongenge baik. Terus aku sampaikan kepada teman-teman semuanya di sini. Jadi teman-teman semua yang berasal dari daerah mana, Banyuwangi atau Tulungagung juga bisa bercerita tentang kota mereka, apalagi cerita-cerita rakyat kalian semua. Terus kita share ke channel kita masing-masing. Siapa tahu teman-teman kita itu suka mendengarnya guys, karena kita itu zaman sekarang itu sudah sedikit banget orang-orang yang peduli dengan sejarah kotane kita, dongeng-dongengi orang tua kita, padahal itu adalah sejarah yang menurut aku sangat penting gitu loh guys. Oke, kita lanjut ya. Adipati Minaksobal itu adalah salah satu pahlawan di kota Trenggalek dulu, karena yang mendirikan, yang membangun irigasi saluran air buat ning sawah-sawah itu loh guys. Nah aku ngarani dam iku iku Adipati Minaksobal iku. Nah Adipati Minaksobal itu dulu waktu membangun apa iku jenenge dam itu banyak kesulitan, banyak hambatan. Terus ngono-ngono Adipati Minaksobal topo dhisik. Jaman biyen kan sekti-sekti ya guys ya. Wong biyen ki ora kaya awake dhewe saiki wedi luwe no mah. Sak jam urung mangan wis bingung luwe. Nah, dia topo. Mari gitu dia setelah tapa itu dia ada pemberitahuan dari Gusti Allah bahwa ini kamu dalam membangun dam ini ada yang mengganggu, yaitu siluman bajul putih guys, ceritane Mbah Biyen. Nah, dalam negosiasi nih saat bertemu sama siluman bajul putih, siluman bajul putih minta tumbal guys. Tumbale apa itu? Katanya gajah tapi warnanya putih semua, yaitu gajah putih. Terus gajah itu kan langka, gajah putih itu kan langka. Yang punya itu cuma satu orang, yaitu Mbok Roro Krendo, kayak gitu, kayak iya kurang lebih Mbok Rondo Krendo, Roro Krendo. Dia itu adalah janda dari Ponorogo gitu. Nah marongono Adipati Minaksobal yo bingung yo piye carane, gimana ini caranya aku minta, padahal itu adalah tidak mungkin dikasih sama Mbok Roro Krendo itu. Akhirnya dia membohongi Mbok Roro Krendo itu dengan gini, oke, aku tak pinjam gajah putih ini ya, nanti tak kembalikan. Nah setelah itu Mbok Roro Krendo boleh, soalnya kan dipinjam katanya gitu. Setelah itu ya itu tadi guys, gajah putih itu buat tumbal. Terus sampai sekarang pun tradisi sedekah bumi itu masih ada. Kalau di Trenggalek itu setiap bulan Suro itu pasti ada sedekah di Dam Bagong itu, tapi bukan gajah putih. Saiki ora enek gajah putih itu guys, tapi diganti dengan kerbau guys. Kepala kerbau itu dibuang karo sikile, dibuat nek bendungan ning Dam Bagong itu guys. Terus dagingnya dimasak, dibagi-bagikan buat rakyat sekitar menghadiri acara sedekah bumi itu guys. Rame banget kalau pas acara itu guys, soalnya malamnya itu ada wayang ya, ada apa gitu, ada kita pagelaran wayang kulit. Terus paginya itu pasti ada ruatan. Pokoknya kalau orang Jawa itu pasti ngerti semua ya, orang Trenggalek itu pasti ngerti semua gitu guys. Nah kita kembali ke itu gajah putih itu ya. Terus mari ngono ya wes guys, moro wis ngono kan njaluk tumbal iku ya, apa nih kuwi jenenge, siluman bajul putih kan minta tumbal, oke dikasih. Nah si Mbok Roro Krendo itu menanti loh, kok belum kembali anuku, gajahku mana. Terus mari gitu dia mau datang ke Trenggalek. Terus dia menunggu di perbatasan antara Trenggalek sama apa kuwi jenenge Ponorogo itu guys, sampai tongkate itu jadi bubuk singking suwine ngenteni Adipati Minaksobal balikne apa kuwi jenenge gajah putih iku guys. Ngono ku lho kesabarane wong jaman biyen ki. Coba nek awake dhewe saiki awake dhewe ngenteni telat sak menit 5 menit wis mencak-mencak apa neh wong wedok ya ora.
iku tenan. Nah, lek wong jaman biyen ki sabar-sabar, terus ya ngono kuwi gelem tirakat, ngono-ngono kuwi. Lah wis ngono ya wis. Adipati Minaksopa wis ngomong sejujure, ini gajahmu aku bikin tumbal buat dalam pembuatan Dam Bagong, karena di situ aku ada perjanjian sama siluman bajul putih kalau dia minta tumbal, yaitu gajah putih. Kalau kamu sudah kasih aku tumbal, aku tidak akan mengganggu kamu bikin bendungan itu, gitu guys. Bukan siluman bajul putihku anu lho, apa ya, sejenis buaya putih lho, bukan buaya darat lho ya. Kalau sekarang kalau sekarang buaya darat ya guys ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut, mari gitu. Oke, setelah diberi penjelasan bahwa gajah putih itu buat tumbal Dam Bagong dengan tujuan itu semua demi rakyat Trenggalek, Mbok Roro Krendo mengerti. Oke, aku ngerti itu semua demi rakyat kamu, aku ndak apa-apa gitu guys ceritanya. Dia berbesar hati guys, Mbok Roro Krendo, dan sampai sekarang pun damnya itu masih ada, masih nggak ada kerusakan, nggak apa. Aku dulu pernah satu kali ke sana guys, tapi zaman biyen urung dong dengan YouTube itu guys. Ngono iku ya ceritane, sedikit cerita tentang sejarah kota Trenggalek. Kalau kota Trenggalek itu ulang tahunnya tanggal 30 Agustus guys. Jadi kalau Agustusan itu biasanya perayaannya kan tanggal 17 sampai tanggal 31 itu pasti rame. Soalnya pas 31 itu hari jadinya Trenggalek. Kalau hari pasarannya kayak kalau nggak salah Rabu Kliwon. Hari jadine kota Trenggalek ya guys ya. Bu Yun cerita, jadi teman-teman di sini nggak ada yang penasaran ya. Untuk kulinernya banyak sekali guys. Di Trenggalek itu banyak kuliner, ada nasi gegok, ada lodo, ayam lodo, terus apa lagi ya? Ya nasi gaplek. Untuk jajanan yang terkenal itu keripik tempe, terus alen-alen. Kapan-kapan aku kasih lihat ya, itu kuliner makanan khas Trenggalek. Terus untuk pariwisata, sebenarnya Trenggalek itu banyak sekali tempat pariwisata, karena Trenggalek itu dikelilingi oleh laut guys. Prigi, Pelang, Munjungan, itu lautnya indah-indah banget. Kalau di Prigi itu ya pasir putih, pasir mutiara. Kalau di Panggul itu ya Pelang, Konang. Terus kalau di Munjungan itu aku kurang tahu ya, soalnya aku jarang ke sana. Tapi lautnya itu laut lepas. Jadi ini mungkin kalau dulu belum terlalu ramai buat tempat orang refreshing, buat orang liburan. Tapi kalau sekarang pastinya sudah. Tapi jalannya kalau ke Munjungan itu rute perjalanannya sangat ekstrim guys. Jadi buat teman-teman aku yang mau ke Trenggalek, apalagi ke Trenggalek wilayah Munjungan, itu harus hati-hati naik gunung gitu guys. Oke guys, terima kasih. Yaitu tadi ya cerita sedikit Bu Yun, asal usul Bu Yun dari Trenggalek. Jadi buat teman-teman semuanya nggak penasaran ya, buat pengen tahu Bu Yun itu dari mana. Bu Yun itu dari desa, yaitu desa Dongko, Trenggalek, Jawa Timur, dengan banyak kulinernya, dengan jajanan khasnya, dengan tempat pariwisatanya juga, dengan sedikit cerita tentang asal usul Trenggaleknya. Semoga teman-teman lainnya senang, terus bisa menambah wawasan teman-teman juga. Siapa tahu habis ini ada yang penasaran ke Trenggalek berteman hati, itu simbole kota Trenggalek ya. Terus ya itu tadi, karena Trenggalek asal kata dari terang ing galih, terang di hati. Jadi orang Trenggalek sangat welcome buat teman-teman saudara lainnya. Silahkan datang ke Trenggalek guys, ke tempat kelahirannya Bu Yun ya. Oke, buat teman-teman lainnya bisa cerita kota masing-masing ya. Aku akan mendengarnya, aku akan menontonnya, karena aku sangat suka dengan cerita-cerita zaman dulu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.